Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Hafi. Saya dari program studi manajemen rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia dengan NIM 2011710005. Saya sekarang sedang menempuh jenjang S1 di semester 6. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian yang diberikan tentang manajemen kontrak. Oke, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Alasan mengambil mata kuliah manajemen kontrak. Oke, jadi alasan saya mengapa mengambil mata kuliah ini karena di sini kita atau lulusan dari prodi manajemen rekayasa nantinya akan menjadi seorang insinyur, di mana di situ kita akan tidak jauh dari adanya sebuah konstruksi ya atau proyek lah seperti itu. Lah, mengapa saya mengambil mata kuliah ini? Tujuan saya adalah untuk agar bisa lebih memahami tentang bagaimana sih caranya kita berkontrak dalam suatu proyek. Bagaimana cara kita menjalin sebuah relasi dengan orang lain, bagaimana cara kita memonitoring apa yang sedang kita kerjakan melalui manajemen proyek ini, seperti itu. Manajemen kontrak maksud saya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah apa saja yang sudah diperoleh dari mata kuliah manajemen kontrak. Oke, di mata kuliah ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu tentang kontrak ya yang sebelumnya saya tidak tahu. Sebenarnya di manajemen kontrak di sini tidak membahas secara detail ya. Apa saja yang dipelajari di sini sangat banyak sekali, yaitu tentang bagaimana caranya kita berkontrak. Terus habis itu ada juga cara bagaimana kita menyusun sebuah kontrak, dan juga bagaimana cara kita berpartner dengan orang lain agar waktu kita menjadi seorang yang ingin berpartner dengan orang lain, kita itu lebih punya apa ya istilahnya tuh sesuatu yang mengikat antara saya dengan partner saya yang sedang saya kontrak gitu, seperti itu. Terus habis itu untuk pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan perbedaan antara istilah manajemen kontrak dengan pembentukan kontrak. Oke, di sini saya akan menjawab tentang manajemen kontrak itu sendiri ya. Kalau kita dari baca ya dari manajemen kontrak, berarti di situ adalah memanajemen atau mengatur yang adanya sebuah kontrak tersebut. Bagaimana cara kita melakukan kontrak dengan seseorang, bagaimana cara kita untuk menjalin mitra yang baik, terus bagaimana cara kita agar bisa saling berkontrak yang baik dengan partner kita. Dan juga di sini manajemen kontrak sendiri itu ya lebih ke yang mengatur kita dalam untuk melakukan berkontrak dengan mitra, seperti dari kita melakukan proyek sampai kita menjalankan proyek, hingga yang terakhir adalah sampai finishing itu sendiri, sampai proyek itu benar-benar jadi. Sedangkan kalau untuk pembentukan kontrak ini yang saya ketahui ya, pembentukan kontrak itu adalah proses dalam membentuk atau menyusun isi atau draft dari kontrak itu sendiri, seperti itu. Oke, untuk kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu kapan seseorang membutuhkan sebuah kontrak. Lah, ini kapan kita membutuhkan sebuah kontrak itu di saat kita yang memiliki, misal saya sebagai pemilik proyek dan saya juga memerlukan partner untuk menjalankan proyek saya. Nah, itu di situ saya melakukan sebuah kontrak. Agar apa? Agar proyek yang saya jalankan dengan mitra saya ini saling melengkapi. Jadi kita di sini saling timbal balik yang positif ya. Jadi dia bantu saya untuk menyelesaikan proyek saya, dia juga mendapatkan bagiannya dia, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Jelaskan tahapan-tahapan manajemen proyek ya. Kalau untuk tahapan-tahapan manajemen proyek ini sebenarnya kita dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pra.
pra kontrak atau biasa kita nyebutnya pasca kontrak ya. Pasca kontrak ini apa sih pasca kontrak ini? Dimana kita itu melakukan negosiasi dengan partner yang akan kita ajak untuk berkontrak lah. Terus habis itu dari partner ini kita harus benar-benar mengetahui job desk kita di mana. Oh, saya di bagian ini, dan partner saya di bagian ini. Seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya setelah pra kontrak, kita juga melakukan tahap kontrak itu sendiri. Jadi kita bekerja sesuai dengan job desk kita masing-masing yang telah kita setujui di awal. Seperti itu. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu adalah tahap yang ketiga, yaitu kita menyebutnya pasca kontrak atau post kontrak ya, setelah kontrak itu selesai. Lah tahap ini tuh dimana tahap yang dari perjanjian kita itu sudah selesai, yaitu masa pemeliharaan, jaminan kalau misal kita ada sebuah produk gitu ya, jaminan ada cacat nggak di produk kita, atau tentang fase garansi. Misal fase garansi itu seperti ini, ketika kita melakukan kontrak dengan partner kita, nah di situ pasti kan setelah kontraknya selesai, meskipun sudah selesai kontrak itu sudah menjalankan job desk masing-masing, itu pasti ada fase dimana kita itu tetap memantau produk yang kita buat. Seperti itulah, itu yang dinamakan fase garansi itu sendiri. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengapa sebuah kontrak menjadi hal yang sangat penting dalam perjanjian. Oke, mengapa kontrak ini sangat penting ya dalam sebuah perjanjian. Ketika kita melakukan kontrak, pasti kita kan akan melakukan sebuah proyek nih. Lah dari proyek itu, kenapa kita penting untuk menyusun kontrak? Lah itu alasannya karena di sini kontrak adalah mengikat. Sifatnya dia mengikat. Kalau memang kita berpartner dengan orang yang memang benar-benar kita percaya, memang orang yang benar-benar kita kenal, yang istilahnya udah tahu nih kinerja dia seperti apa, mungkin kita juga tetap perlu adanya kontrak ini supaya apa? Kita tidak berjalan atau kita tidak melakukan job desk kita di luar jalur, seperti itu. Makanya itulah adalah pentingnya dalam berkontrak, dan juga pentingnya lagi itu supaya nantinya untuk kedepannya ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya nanti di tengah jalan salah satu pihak akan memutus kontrak itu atau bagaimana, itu kan yang suatu hal dalam proyek yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan manajemen kontrak. Oke, apa saja nih yang kita perlu ketahui dulu sebelum kita menjalin sebuah relasi. Yang pertama pasti menggali informasi tentang siapa partner yang akan kita ajak untuk berkontrak. Karena di sini kontrak ini kan sifatnya itu kan mengikat ya. Jadi orang satu dengan orang yang satunya lagi itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Nah, setelah kita menggali informasi apa saja yang riwayatnya dia seperti apa, kinerjanya dia seperti apa, langkah yang selanjutnya yaitu membuat perjanjian. Membuat perjanjian antara si pemilik proyek dengan orang yang akan dikontrak atau partner kontraknya dia. Setelah melakukan perjanjian, di sini kita melakukan pemahaman atau penyelarasan dari misal job desk kita nanti seperti apa, job desknya dia seperti apa, itu nanti kita atur dalam kontrak ini juga. Terus yang selanjutnya yaitu di sini perlu, kalau dalam kontrak itu perlu adanya saksi, atau saksi itu bisa dari notaris ya, yang jasa untuk pembuatan kontrak itu juga salah satu yang diperlukan dalam diperhatikan dalam memanajemen sebuah kontrak. Dan langkah yang terakhir itu, jika ada pihak yang tidak bersedia menandatangani perjanjian, sebaiknya tidak dilanjutkan. Karena apa? Ketika kita berkontrak dan
orang yang kita ajak berpartner ini merasa dia keberatan atau tidak mau menandatangani kontrak, sebaiknya kita tinggalkan dan mencari partner yang baru seperti itu. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya yaitu ada berapa jenis macam kontrak yang bisa digunakan di Indonesia. Lah, untuk masalah ada berapa jenis kontrak yang bisa kita gunakan di Indonesia ini sebenarnya sangat banyak sekali ya. Mulai dari kalau kita membahas di kontrak yang ada di proyek dulu. Kita di sini ada kontrak lump sum, ada kontrak harga satuan, ada gabungan dari kontrak lump sum dan harga satuan, dan juga ada kontrak terima jadi. Jadi intinya di sini itu kita di Indonesia itu sangat banyak sekali ya jenis-jenis kontrak itu. Mungkin ada beberapa yang sudah saya sebutkan tadi. Lah itu mungkin kalau memang kita ingin berkontrak dengan pihak luar atau internasional kontrak, itu sebenarnya juga ada peraturannya sendiri, yaitu mungkin ada yang namanya FIDIC, ada yang namanya apa, itu sangat sudah tertata secara mendalam di peraturan-peraturan yang ada di kontrak itu sendiri. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri sebenarnya kontrak ini tidak memiliki syarat syarat yang khusus ya. Cuman memang ada beberapa peraturan dari pemerintah tentang perundang-undangan pelaksanaan kontrak ini. Kalau kita pun melakukan kontrak dengan pihak luar, dengan luar Indonesia, itu sebenarnya dari peraturan-peraturan yang sudah disusun itu sebenarnya sudah disesuaikan dengan apa yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Yang ke-13, siapa saja yang berhak melakukan proses kontrak? Nah, di sini siapa saja sih yang berhak melakukan proses kontrak? Di sini ada dua pihak, si pemilik proyek dengan orang yang dikontrak. Nah, di sini itu kontrak ini kan karena kan seperti yang saya sampaikan tadi, kontrak itu adalah bersifat mengikat ya, dimana nanti itu orang yang sedang berkontrak itu nggak boleh bekerja sesuai atau melebihi dari yang sudah disepakati di dalam kontrak itu. Jadi siapa saja yang berhak melakukan kontrak, yaitu misal kita berpartner dengan lebih dari satu orang. Misal saya sebagai pemilik kontrak dan juga saya berpartner dengan orang lain, ada dua partner saya, lah itu kita harus masing-masing melakukan kontrak kepada beliau. Supaya apa? Supaya proyek kita tetap berjalan sesuai keinginan kita dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di kontrak itu sendiri. Oke, terus saya mau menjawab pertanyaan yang terakhir, apa saja yang membuat sebuah kontrak dikatakan tidak valid? Lah, ini ketika apa saja sih yang menyebabkan kontrak itu tidak valid? Itu salah satunya adalah terjadi one prestasi di dalam ketika kita sedang berkontrak. Jadi one prestasi ini sendiri itu sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang berkontrak dengan kita dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, untuk memperoleh keuntungan secara pribadi dengan atau mungkin nanti itu tiba-tiba dia di tengah perjalanan memutus kontrak itu. Lah itu jadinya kontrak itu juga tidak valid. Sebenarnya di sini kan ada beberapa jenis kontrak ya, kontrak yang terdaftar sama kontrak yang kita bikin sendiri. Yang terdaftar itu yang biasanya kita menggunakan jasa notaris untuk melakukan sebuah kontrak, karena di sini kalau kita melakukan kontrak dengan jasa notaris itu akan lebih aman dan lebih teratur dalam baik perundang-undangan, baik dari segi pelanggaran, semua itu sudah ada poin-poinnya seperti itu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.